Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bab 1 yaitu sampel audit atas tes pengawasan dan tes substantif. Nama kelompok kami yang pertama adalah Rahma Setiarini NIM 179, Nafiatul Zulfa NIM 194, Karunia Yulintan NIM 199, Afida Rahma NIM 207, dan Nuril Fauzia NIM 217. Sampel representatif. Sampel yang representatif merupakan sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh populasi. Ini berarti item-item yang dijadikan sampel populasi serupa dengan item yang tidak dijadikan sampel. Sampel statistik dan non-statistik. Ada 3 tahap dalam metode sampling audit. Yang pertama yaitu perencanaan sampel, yang kedua pemilihan sampel dan pelaksanaan pengujian, dan yang ketiga ada pengevaluasi hasil, yaitu pemilihan kesimpulan berdasarkan tes audit. Pemilihan sampel non-probabilistik dan sampel non-probabilistik. Ada 3, yaitu yang pertama, sampel probabilistik, yang kedua, sampel non-probabilistik, dan yang ketiga, penerapan sampling statistik dan non-statistik dalam metode praktik serta metode pemilihan sampel. Metode pemilihan sampel non-probabilistik dan probabilistik. Metode pemilihan probabilistik. Ada 4 jenis metode pemilihan sampel probabilistik. Yang pertama, pemilihan sampel secara acak. Yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Yang ketiga, pemilihan sampel proporsional. Yang keempat, pemilihan sampel stratifikasi. Metode non-probabilistik. Yang pertama, pemilihan sampel langsung. Yang kedua, pemilihan sampel blok. Yang ketiga, pemilihan sampel sembarang. Metode probabilistik. Yang pertama, pemilihan sampel acak sederhana. Dan yang kedua, pemilihan sampel sistematis. Cara memperoleh sampel yang menekankan item-item populasi dengan jumlah yang tercatat yang lebih besar. Yang pertama adalah membagi sampel di mana probabilitas pemilihan setiap item populasi individual bersifat proporsional dengan jumlah tercatatnya. Yang kedua, dengan membagi populasi ke dalam subpopulasi. Sampel untuk tingkat pengecualian, yang dimana auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk mengestimasi presentase item-item populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Jenis pengecualian dalam populasi data akuntansi. Yang pertama, penyimpangan atau defisi dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua, salah saji moneter dalam populasi data transaksi. Yang ketiga, salah saji moneter dalam populasi rincian saldo akun. Aplikasi sampling audit non-statistik. Auditor menggunakan langkah yang dirancang untuk menerapkan sampling audit pada pengujian substantif dan pengujian pengendalian atas transaksi. Dan langkah tersebut dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perancangan sampel meliputi menyatakan tujuan pengujian audit, memutuskan apakah sampling audit dapat diterapkan, menetapkan atribut dan kondisi pengecualian, menetapkan populasi, menetapkan unit sampling, menetapkan tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, menetapkan resiko yang dapat diterima atas penilaian resiko pengendalian yang terlalu rendah, mengestimasi tingkat pengecualian populasi, menentukan ukuran sampel awal. Yang kedua, tahap memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit meliputi memilih sampel, melakukan prosedur audit. Yang ketiga, tahap mengevaluasi hasil, mengeneralisasi dari sampel ke populasi, menganalisis pengecualian, memutuskan akseptabilitas
populasi. Sampling audit statistik, metode yang sering digunakan untuk pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi adalah sampling audit. Perbedaan utama terletak pada perhitungan ukuran sampel yang menggunakan tabel dikembangkan dari distribusi probabilitas statistik dan sampel dan perhitungan tingkat pengecualian yang diestimasi dengan menggunakan tabel serupa seperti tingkat penghitungan ukuran sampel. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah frekuensi hasil semua sampel berukuran khusus yang dapat diperoleh dari populasi yang dimiliki beberapa karakteristik tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.